Raga sejati. Apa sukma sejati? Aku arep matur karo kowe. Kowe arep matur piye? Saben-saben aku tansah kuciwa lan ora sarujuk karo pakartimu. Aja tugas saiki kowe isih kagunungan wujuding sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam lestari. Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999. Kali ini mengisahkan sejarah tari ronggeng bagian 2 tentang kisah misterinya. Sebelum itu jangan lupa dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, langsung saja kita ulas ceritanya. Kisah misteri penari ronggeng Nyai Ratna Herang. Kebudayaan tradisional Indonesia masih sangatlah kental dan masih percaya akan hal-hal yang berbau mistis. Ini semua dapat kita lihat dari ketakutan terhadap malam Jumat, di mana dianggap oleh kebanyakan masyarakat Indonesia sebagai malam di mana hal mistis rentan terjadi. Kekentalan kisah misteri ini pun ada di dunia. Menari tradisional Indonesia dan salah satunya adalah cerita misteri penari ronggeng bernama Nyai Ratna Herang. Tarian ronggeng yang sangat dikenal di Pulau Jawa ini merupakan tarian penghibur. Ada beberapa kriteria khusus untuk menjadi penari ronggeng, yaitu harus memiliki wajah yang cantik dan badan yang bagus, serta kuat, harus pandai bernyanyi, dan harus mampu membela diri. Betul, penari ronggeng tidak boleh hanya cantik dan pandai menari saja, namun harus pandai membela diri. Ini terbukti dengan kisah yang terjadi kepada Nyai Ratna Herang. Nyai Ratna Herang merupakan salah satu penari ronggeng tersohor di tahun 1920-an. Konon katanya masa jaya Nyai Ratna adalah ketika dia berumur 19 tahun. Dia merupakan penari ronggeng yang terkenal cantik dan juga kemahirannya. Nyai Ratna Herang merupakan penari ronggeng yang mampu menghipnotis penonton. Ketika dia mulai menari, dia bukan hanya menangkap perhatian para pria. Gerakannya dari ujung rambut hingga ujung kakinya pun menghipnotis perhatian penonton wanita karena menginginkan keahlian dan parasnya. Ingat, dia bukan hanya tersohor karena kecantikannya semata, tetapi juga dikarenakan kemampuannya hampir setiap pada dan setiap pesta dan perayaan di tanah Jawa. Orang-orang berusaha untuk menggelar panggung dengan ronggeng Nyai Ratna Herang. Di pondong pria ingin menari dengannya. Tidak sedikit pada yang berusaha untuk mempersuntingnya menjadi istri, namun ada
pantangan bagi penari ronggeng, yaitu dilarang menikah hingga satu hajatnya terpenuhi. Pada masa itu, isu miring mengenai penari ronggeng sudah tersebar dan mulai tertanam. Isu negatifnya adalah penari ronggeng dapat diajak kencan, ataupun lebih tertanam apabila ada yang berani menawar dengan harga tinggi, atau dengan kata lain profesi. Dengan peredarannya isu ini tidak mengecualikan Nyi Ratna Herang untuk ikut terkena imbasnya. Akhir tragis Nyi Ratna Herang. Pada suatu perayaan, Nyi Ratna Herang diundang untuk menjadi bintang, dan ketika itu para jawara kaum Menak pun hadir di sana. Tentu saja semua berlomba untuk menari dengan Ratna, dan tidak sedikit karena image negatif penari ronggeng berharap memenangkan Nyi Ratna Herang untuk malam itu. Gosip sedikit rusak. Susu sebelanga Srigama negatif pun melekat sudah lumrah dikarenakan usaha para pria untuk mendapatkan Nyi Ratna Herang untuk semalam dapat berakibat kerusuhan. Namun pada malam itu kerusuhan berakhir tragis. Dua jawara yang menginginkan Nyi Ratna memutuskan untuk bertarung demi memenangkan cintanya, dan yang menanglah yang berhak atas Nyi Herang. Hasil pertarungan bukannya melukai salah satu dari jawara tersebut, alih-alih melukai Nyi Herang yang kemudian mengakhiri hidupnya. Menurut cerita, sebelum Nyi Ratna menghembuskan napas terakhir, dia mengeluarkan kutukan bahwa di daerah Ciherang Kuningan akan sulit menemukan gadis cantik yang akan sampai pada umur 19. Maka jangan heran bagi penduduk asli Ciherang yang masih mempercayai cerita tersebut akan menitipkan anaknya kepada anak sanak keluarga di luar daerah Kuningan, dan mereka akan kembali ke Ciherang ketika usia mereka sudah lewat 19 tahun. Menurut kabar burung, kutukan ini adalah memakan korban sejumlah 9 orang gadis cantik asal Ciherang yang meninggal menjelang usia mereka yang ke-19. Jenazah Nyi Ratna kemudian dihanyutkan ke sungai Cigede, yang kemudian ditemukan sudah membusuk oleh warga blok Pemujaan Ciherang. Penemuan jasad Nyi Ratna, penari ronggeng yang tersohor ini, tentu menghemparkan desa tersebut. Jenazahnya kemudian dimakamkan di dekat sampai ditemukannya. Itulah kisah mistis dari penari ronggeng Indonesia. Benar-benar atau tidak kutukan tersebut, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kehebatan penari ronggeng untuk
memukau penonton terbukti bukan mitos. Gerakan dan aura pembawaan seorang penari ronggeng memang sangatlah kuat dan tidak sembarang. Sayangnya, stigma yang miring dapat membahayakan mereka di pertunjukannya. Jadi, percayakah kalian terhadap kelihayan penari ronggeng Indonesia? Oke, itulah sedikit cerita. Semoga bermanfaat. Kisah mistis penari ronggeng Nyai Ratna Herang. Dan kisah ini semoga masih bermanfaat untuk kita semua. Dari Blitar Channel 99, salam rahayu sagung tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.